Mohon Satgas untuk bisa ikut mengatur hadirin dengan penuh sopan dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dal ula fi hadhil asiyah. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu syahidun alayya, wa huwa bikulli syai'in muhit, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ngersanipun sedaya para habaib ingkang kita husaken ngersanipun Al-Habib Abdul Hadi bin Zain Barakbah, ngersanipun Al-Habib Fauzi bin Masyur Al-Munawar, Al-Habib Helmi bin Muhammad Al-Idrus, Al-Habib Ayyib Barakbah, lan ugi para habaib sasanesipun ingkang kita tajong doa keberkahanipun, para kiai, para masyayikh ingkang kita husaken ngersanipun bagi Haji Ali Mudakir, ngersanipun Ki Haji Tajuddin, ngersanipun Bapak Ki Yazarkoni, ngersanipun Al-Ustadz Ali Sodikin, Al-Ustadz Sodikin, Al-Ustadz Syaifuddin, ngersanipun Al-Ustadz Abdurrahman, ngersanipun Al-Ustadz Hakim, ugi saestu para ustad, para masyayikh, para kisah sanesipun ingkang boten saged kawula sebat setunggal bini setunggal. Ngersanipun sedaya sepuh bini sepuh saking Pekiringan Talang Tegal, khususipun Bapak Kepala Desa menika Bapak Suherdi, dan yang kita banggakan Ketua Ibnu dan juga anggotanya, dan segenap para ketua panitia ingkang diketuai kalian Bapak Imam Syafi'i, lan ugi dumateng sedaya pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Robin Mania, Robin Mania, Robin Mania, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang kita banggakan bersama tim Maulid Al-Muqarrabin yang pada malam hari dengan semangat untuk menghantar kepada kita kerinduan kita kepada baginda, insya Allah telah tercurahkan. Tepuk tangan untuk tim Safari Maulid Al-Muqarrabin, tepuk tangan. Dan juga kalau boleh saya absen, yang kami banggakan para pecinta baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari Kalibakong. Mana Kalibakong? Tepuk tangan untuk Kalibakong. Robin Mania dari Bumiayu mana? Acung. Robin Mania dari Pondok Pesantren Darussalam. Robin Mania dari Kota Tegal. Waduh. Robin Mania dari Depok Pangkah. Dari Balamoa. Dari Padasari. Mana Padasari? Dan juga dari Palapulang.
dan sedaya para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan yang kami banggakan, tamu kita dari Robin Mania Kota Kendal, Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk beliau. Dan yang kami banggakan juga pada malam hari ini, insya Allah telah terbentuk Satgas untuk Kabupaten Kota Tegal. Insya Allah nanti akan kita kenalkan bersama di atas panggung nanti yang terakhir sendiri, insya Allah. Para hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur bersama kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil. Kota Pekiringan saestu dalu menika angsal anugerah yang besar dari Allah, karena beribu-ribu pecinta-pecinta baginda hadir di sini membacakan sholawat. Setiap satu sholawat akan dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Apalagi kok sholawatnya serius, penuh kekhusukan, penuh kerinduan kalian kanjeng Nabi, saestu malaikat-malaikat rahmat akan mendoakan kita semua di sini, insya Allah. Allahumma. Oleh karena itu kami harapkan banggalah para desa-desa yang mendapatkan kemuliaan karena kedatangan tamu-tamu baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena insya Allah sekecil apapun yang kita berikan untuk merahap tamunya kanjeng Nabi, nanti pada yaumul kiamah akan dimuliakan oleh pasukanipun kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma. Dan para hadirin mohon yakinlah, setiap yang hadir di sini seandainya membawa tangan kosong, nanti pulangnya akan membawa keberkahan yang penuh insya Allah sampai rumah. Ada sebuah masyhad persaksian dari Al-Habib Muhammad Idrus Al-Habsyi. Beliau suatu saat mendatangi majlis maulid seperti ini, maulid Al-Habsyi. Kemudian beliau berkata, saksikan wahai para hadirin, ini persis apa yang telah terjadi pada pasukannya baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam sebuah peperangan, kanjeng Nabi berjalan dengan para sahabatnya di tengah terik matahari, bermil-mil, berjam-jam, berhari-hari. Maka para sahabat berkeluh kesah, ya Rasulullah, bahan makanan sudah habis. Ya Rasulullah, bahan minuman tinggal sedikit, akomodasi sangat tipis. Perjalanan masih panjang, perang belum dimulai ya Rasulullah. Kami sudah kelaparan, kami sudah kehausan. Maka akhirnya baginda berkata kepada setiap pasukan, diabsenlah pasukan Balamuah, pasukan Pangkah, pasukan Pekiringan, pasukan Padasari. Setiap pasukan Robin Mania. Para hadirin, setiap ketua regu menghadiri panggilan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian baginda mengatakan, wahai pasukanku, tolong kumpulkan bahan makanan yang tersisa. Sedikit apapun, secuil apapun, air apakah makanan, tolong dibawa kemari. Para hadirin, akhirnya setiap pasukan membawa sisa-sisa makanan yang tidak pantas untuk dimakan karena saking sedikitnya. Apa terjadi para hadirin? Akhirnya pun makanan dan minuman dikumpulkan di hadapan kanjeng Nabi. Baginda mengangkat tangan mohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon anugerah Allah Subhanahu wa taala. Didoakanlah makanan dan minuman yang jumlahnya sedikit tapi akan dimakan dan diminum oleh pasukan yang jumlahnya luar biasa. Apa terjadi para hadirin? Akhirnya pun setelah diberikan doa makan dan minuman tersebut, baginda mengatakan setiap pasukan tolong dibawa daripada pasukannya untuk menghadap Rasulullah. Setiap satu orang mengambil makanan dan mengambil minuman sepuas-puasnya. 1 orang, 2 orang, 1000 orang, 2000 orang, 3000 orang. Akhirnya pun pasukan yang jumlahnya ribuan, wakila ada 12.000 pasukan, semuanya mendapatkan makanan dan minuman dan tidak mendapatkan kelaparan sama sekali, insyaallah. Allahumma. Mereka datang dengan membawa barang yang sedikit, mereka datang dengan kelaparan, tetapi mereka pulang dalam kondisi kenyang.
Mereka datang dalam kondisi kehausan, mereka pulang dalam kondisi yang luar biasa kenyangnya. Para hadirin, persis seperti pertemuan pada malam hari ini. Kita datang dari rumah dengan membawa dosa, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dari rumah dengan membawa permasalahan, insya Allah permasalahan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dari rumah dengan membawa penyakit hati, iri, dengki, hasad, insya Allah penyakit hati ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dari rumah dengan membawa hajat, kangen, cinta, keton, rindu kalian kaji Nabi, insya Allah telah impas kerinduan kita karena kita telah mengadakan perjumpaan dengan baginda Rasulullah SAW. Salat yattasiru biha ruhul musalli alaihi. Dengan salawat ini akan terhubung suatu itisal, hubungan yang hebat dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal. Mulana para hadirin Robin Mania, setiap datang di tempat perhelatan semacam ini, maulid, siapa saja yang memimpin maulid, maka kami harapkan datang dari rumah dengan niat yang baik. Insya Allah niat ini akan dicatat oleh Allah dan hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah karena syafaat baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal. Para hadirin yang saya hormati, saya cintai, pada malam hari ini teman-teman FPU kita dari Pekiringan Talang mengadakan peringatan HUT RI yang ke-70 tahun. Oleh karena itu mari kita bersama-sama dengan semangat menyanyi lagu Padamu. Bisa? Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Padamu negeri, padamu negeri. Yang keras. Padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri. Sekali lagi, padamu negeri. Bagimu negeri jiwa raga. Oke, merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu sholli ala Muhammad. Kalau saja kok anak-anak muda sekarang semangat semacam ini, insya Allah. Kalau berangkat anak-anak umur 10 tahun sekarang mencintai baginda, dan tatkala HUT RI semangat semacam ini, 10 tahun yang akan datang Indonesia tidak ada korupsi. Bung Tomo memasuki RRI Surabaya, kemudian mengajak kepada para orang-orang Indonesia, arek-arek Surabaya untuk berjihad. Sebelumnya Bung Tomo harus dulu berjumpa dengan Mbah Hasyim Asy'ari, minta izin, sebab izin daripada marah-marah masyayikh. Maka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah bisa menggelurakan kecintaan yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, akhirnya mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah. Para hadirin, termasuk perang 10 November di Surabaya, tatkala Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan jangan dimulai peperangan kecuali kami harus menunggu sahabat saya di Cirebon. Dari Cirebon ada teman saya, yang mana teman saya itulah yang akan insya Allah akan mulai peperangan daripada perang arek-arek Surabaya. Para hadirin, Mbah Hasyim Asy'ari menunggu temannya yang dari Cirebon.
Ternyata teman dari Cirebon datang ke Surabaya bukan membawa pistol, bukan membawa bom, bukan bawa senjata apa-apa, namun beton apa niku bungkusan alit saking plastik tas kresek zaman saat ini. Ternyata apa isi tas kresek tersebut para hadirin? Isi tas kresek tersebut itu adalah bagia alias kletek. Ngerti nama betul? Ngerti kletek? Sandal kayu, sandal kayu. Napa? Bagia. Hanya bagia melawan pasukan Nika yang ada di kota Surabaya, dari laut, dari udara, dari daratan, siap untuk mengempur orang-orang Surabaya hanya dengan bagia saja. Tetapi saestu karena kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW, setiap pekek kemerdekaan takbir Allahu Akbar, maka setiap pasukan akan lari terpuntang-panting. Terakhir tatkala Belanda dan Jepang atau Belanda dan orang-orang Inggris kerepotan, maka terakhir pasukan pembom bombardir dari atas berhasil hampir menguasai kota Surabaya. Abah Hashim Asyari mengatakan, ayo alunya orang-orang Surabaya keluarkan. Ngertos alun apa badan? Alun niku wat napa niku kayu kangge numbuk beras nggih. Zaman sok mboten anggene alu. Maka apa yang terjadi? Seluruh alu orang-orang Surabaya terangkat ke atas langit, kemudian mengejar daripada pasukan orang-orang Belanda. Hanya alus. Kenapa? Karena mereka nurut kepada para ulama, mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kletek ini ternyata fungsinya luar biasa. Bagia ini mempunyai fungsi yang luar biasa. Dia menikah tatkala pesawat pembom yang terbesar hampir menghancurkan kota Surabaya, bagia ini dilemparkan ke atas langit. Akhirnya pun apa? Ternyata bagia ini menjadi bom martir yang luar biasa. Meledaklah pasukan kapal terbang di atas hanya dengan bagia. Kinten-kinten bagia tiang-tiang pekiringan dadi nopo lah. Lamun tiang-tiang pekiringan kok balang bagia ten langit, kalau yakin polisi sak truk mudhun teng mriki ada perang antar desa. Nggih napa nggih? Bagianya pecinta Allah, bagianya pecinta Rasulullah, bisa melindungi daripada pecinta-pecinta Allah dan Rasulnya. Para hadirin, berangkat dari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau sekarang Indonesia dengan HUT RI yang ke-70 tahunnya, para hadirin, 7 angka yang sangat hebat di mata Allah. Langit diciptakan bersab 7, gini apa nggih? Bumi diciptakan bersab 7. Al-Fatihah dikatakan sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Dan Indonesia sekarang dalam posisi angka 7. Ampun pasang nomor lho nggih. Ampun pasang nomor lho nggih. Niki mboten metu, biasanya tiang-tiang sing bangsa sen masang nomor akhirnya biasa metu ini. Bukan semacam tadi, kami ingin berikan wawasan, membuka mata hati kita. Ayo, kalau HUT RI sekarang ini dengan angka 70 dihadiri oleh pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, insya Allah semangat para masyayikh kita akan diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang jaya, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal. Oleh karena itu para hadirin saya hormati, zaman yang sangat amat berbahaya saat ini, saya mau mengajak kepada seluruh Robin Mania, kita harus siap mengisi kemerdekaan. Kenapa nggih? Kita para pemuda harus siap mengisi Satu, jaga persatuan, jaga satu dan persatuan bangsa Indonesia. Jangan saling gesek menggesek, jangan saling acuh mengacuh, jangan saling membelakangi. Dalam artian bangsa Indonesia, khususnya Robin Mania, ayo kita saling asih, saling asah, saling asuh. Paham? Ciptakan persatuan. Setuju? Nomor 2, kalau persatuan sudah kita timbulkan dalam hati kita, saling menghargai, saling menghormati, saling asah, saling asih dan saling asuh. Yang nomor 2, ayo Robin Mania, semuanya harus semangat untuk belajar, semuanya harus semangat untuk menjadi orang yang cerdas, orang yang pinter. Hanya orang-orang yang cerdas dan pinter, insya Allah mereka tidak mudah dihasut, tidak mudah dipecah belah. Nyuwun sewu,
orang-orang Papua kemarin, tatkala Indonesia, bangsa Indonesia bersama-sama Idul Fitri, seluruh golongan menjadi satu merayakan pada hari tersebut, kita cukup bingung dan cukup melas, prihatin karena ada kasus di Papua, masjidnya orang Islam dibakar oleh orang-orang agama yang lain. Gitu pagi, gitu pagi. Para hadirin, ada orang yang berusaha untuk memecah belah bangsa Indonesia, membenturkan antar agama. Intinya mereka ingin agar NKRI menjadi negara yang cacat. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga NKR, dan NKRI yang berhak untuk mempertahankan hanyalah orang-orang Islam, karena Islam merdeka berangkat dari semangat kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenapa mereka mudah terhasut? Nyun ngapunten, orang-orang Papua itu orang yang sederhana, orang-orang yang sederhana baik, cuman SDM mereka agak kurang kuat, banyak orang yang tidak sekolah. Akhirnya kenapa? Mudah dihasut, dibenturkan antara agama Islam dengan Kristen ataupun agama Islam dengan yang lainnya. Awas, tanpa ilmu kita akan mudah dipecah belah. Yang nomor 3, nomor 1 jaga persatuan, nomor 2 orang Islam harus berilmu, yang nomor 3 ayo mulai hari ini Robin Mania, Robin Mania, cinta buatan kalian kaji Nabi, cinta buatan kalian kaji Nabi. Kaulo ngajak panjenengan, mulai hari ini anak-anak Robin Mania harus mulai mengkoleksi sunah-sunah kanjeng Nabi. Mungkin sholat duha, istiqomah sholat duha 2 rakaat. Mungkin sholat sunnah qobliyah ba'diyah, terserah panjenengan. Mulai istiqomah mulai sekarang. Mungkin sholat tahajud, mulai istiqomah mulai sekarang. Mungkin puasa Senin Kemis, harus kita mulai sekarang, karena kita sudah ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dimulai kecintaan kalian kanjeng Nabi dengan memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Saestu orang-orang Arab menjadi negara yang diperhitungkan seluruh dunia karena berangkat dari melaksanakan sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Pahlawan-pahlawan Indonesia mendapatkan kemuliaan dari Allah karena mereka melaksanakan sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Monggo, terserah panjenengan, seringan apapun sunnah yang Anda kerjakan ataupun seberat apapun sunnah yang Anda kerjakan, kalau kok kita sudah menjalani daripada apa yang dianjurkan oleh kanjeng Nabi, Allah insya Allah yang akan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Sekecil apapun, kalau sudah kita mulai, insya Allah pintu hidayah dari Allah akan dibuka kepada kita semua insya Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Perhatian saya hormati, saya berterima kasih kepada seluruh panitia dari Ibnu, khususnya dari Pekiringan Talang. Semoga panitia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan rahmat, mendapatkan pandangan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma. Dan untuk yang terakhir, kami ingin mengadakan kerjasama kepada seluruh Robin Mania. Setiap majelis maulid semacam ini, kami harapkan ada kerjasama yang indah antara Satgas dengan Robin Mania. Satgas ini tugasnya bukan untuk mengamankan, tidak. Tugas Satgas adalah untuk mengatur majelis agar rapi, karena majelis ini adalah majelisnya Rasul. Maka tugas Satgas adalah mengatur majelis, bukan mengamankan. Insya Allah majelis kanjeng Nabi sudah aman insya Allah. Allahumma. Panjenengan pernah lihat majelis kanjeng Nabi terjadi perkelahian? Belum pernah sama sekali. Kan ngoten nggih? Oleh karena itu malam hari ini alhamdulillah sudah terbentuk Satgas, yang insya Allah kami harapkan sedikit perkenalan kepada Satgas. Kami mohon untuk bisa berdiri. Pengurus Satgas Al-Muqarrabin Kabupaten Tegal, pembinanya adalah Ki Haji Tajuddin. Mohon bisa berdiri kita itu Tajuddin. Kemudian Al Ustadz Abdul Karim yang ada di belakang saya ini, Abdul Hakim. Kemudian Al Ustadz Abdul Rahman. Sebagai penasihatnya adalah Al Habib Abdul Hadi bin Zain Barakbah. Beliau mengadakan
pembacaan maulid selapanan setiap malam Jumat PON yang bertempat insya Allah di Dukuh Mingkrek Slawi di depan masjid. Insya Allah setiap malam Jumat PON diadakan bacaan maulid insya Allah. Kemudian sebagai pembina adalah Kiai Haji Tajuddin, beliau di belakang saya. Kemudian Al-Ustadz Abdul Karim, kemudian Al-Ustadz Abdul Rahman Al-Hafidh. Kemudian sedikit perkenalan kepada Ketua Satgas, yaitu Bapak Solehan. Tepuk tangan bersama-sama, mohon. Kemudian untuk Wakil Ketua Bapak Suripto atau Mbah Surip dari Balamuah, Tembongwah, orangnya pakai jenggot. Mana Mbah Surip? Mbah Surip sini, Mbah Surip. Tepuk tangan untuk Mbah Surip. Kemudian untuk sekretaris yaitu Ja'far Iqbal. Kemudian untuk bendara adalah Bapak Rosidin. Inilah beliau-beliau insya Allah yang akan bersama-sama dengan seluruh band mania. Setiap diadakan pembacaan maulid, beliau-beliau akan bersama dengan anak buahnya, bersama-sama akan mengatur majelis ini. Sekali lagi bukan mengamankan, akan tapi bersama-sama untuk mengatur majelis akan lebih rapi dan tertib, sehingga kami mohon untuk bisa diadakan kerjasama. Setuju? Setuju? Oleh karena itu kami berikan tepuk tangan beliau mereka insya Allah. Dan kita doakan bersama semoga Satgas bersama anggotanya, ya insya Allah yang akan saya bacakan sebentar. Anggota yang pertama adalah Yusuf Anwar, Nur Hakim Setiono, Khalidin, Iwan Basri, Ali Imron, M Saputro, Aril Kisnadi, Takullah, Salihin Hamid, Hafid Dahori, Aziz Khidir, Reza Abianto, Abdul Ghafur, Wahyu Komaro, Bapak Sultan Febrian, M Soleh Septian, Dani Suryo. Ini beberapa satgas yang sudah terbentuk dan kami harapkan semoga beliau-beliau bisa melaksanakan tugas dengan baik. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk beliau. Para hadirin yang saya hormati, inilah singkat untuk perkenalan kepada para satgas. Semoga bisa bekerja dengan baik bersama-sama menjadikan majelis ini lebih tertib insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir para hadirin, diumumkan insyaallah tanggal 27 September akan diadakan bacaan maulid bersama Al-Muqarrabin di Desa Mangun Saren, Tarub, Tegal. Sekali lagi di Desa Mangun Saren, Tarub, Tegal. Monggo bersama-sama kita syiarkan pembacaan maulid. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dari kami cukup sekian. Mohon jangan bubar dulu karena masih akan ada doa terakhir dan insya Allah akan kita tutup bersama mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.